Alhamdulillah kita mendapat kesempatan sama Pak Kiai akan melihat Al-Quran kuno yang bersejarah, teman-teman. Ini juga sudah ada penelitiannya dari pihak terkait dan betul keadaannya bahwa Al-Quran tersebut berusia lebih dari 3 abad, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam sehat selalu, semoga diberkahi rezekinya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya masih berada di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Maja, tepatnya di Desa Padahanten, terkenal juga dengan sebutan Kampung Pesantren. Dan pada video kali ini juga saya akan berkunjung ke kampung pesantren tersebut yang katanya di situ ada Al-Quran yang usianya itu lebih dari 3 abad, teman-teman. Nah, saya juga penasaran. Nah, kebetulan di kampung pesantren tersebut ada cucu atau cicitnya dari Kiai Haji atau Eyang Muhammad Latifuddin. Nah, seperti apa kisahnya? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Yuk kita simak full videonya. Cek itu. Sekarang saya akan berkunjung ke kampung pesantren tersebut. Cuman sebelumnya ini saya masih di tengah-tengah perjalanan, teman-teman. Nah, ada sawah yang sudah dipanen dan ada yang gembala bebek nih, teman-teman semuanya. Atau dalam bahasa Sunda ngangon bebek. Nah, seperti ini situasinya, teman-teman. Nanti untuk kampung pesantren yang akan saya kunjungi, saya akan ke sebelah sana, teman-teman. Kurang lebih kalau naik motor itu 5-10 menitan. Alhamdulillah, teman-teman, sekarang saya sudah sampai di makamnya Kiai Haji Muhammad Latifuddin atau terkenal juga dengan sebutan Eyang Latifuddin. Kita akan coba masuk ke dalam menuju pusaranya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum li ahlil kubur. Seperti inilah keadaannya, teman-teman. Nah, untuk pusara atau makomnya dari Eyang Latifuddin di sebelah sana, teman-teman. Cuman anehnya posisinya ada di luar. Biasanya posisinya suka di dalam kebanyakan, teman-teman, tapi ini posisinya ada di luar sebelah sana. Kita coba lihat ke area sampingnya, teman-teman. Untuk area sekitar makom Eyang Latifuddin banyak makam-makam seperti ini, teman-teman, cuman kondisinya kayaknya sudah lama. Di sini sejuk, teman-teman, soalnya banyak pepohonan yang tinggi besar. Areanya di tengah-tengah pesawahan dan dikelilingi oleh perbukitan. Nah, ini pohon yang paling besar, teman-teman, sebelah sini. Untuk mengefektifkan waktu lagi supaya teman-teman tidak penasaran, saya akan berkunjung ke rumah atau cicitnya dari Eyang Latifuddin. Yuk kita simak full videonya. Nah, teman-teman, di sini juga suka diperingati
yaitu haulnya dari Eyang Latifudin setiap 1 tahun sekali. Nah, ini Eyang Latifudin ini masih ada silsilahnya teman-teman dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah, untuk pembuktian Al-Quran yang usianya 3 abad lebih teman-teman, ini bukan sembarangan cerita, katanya juga ini sudah ada pembuktiannya teman-teman. Nah, barangkali teman-teman penasaran, kita simak terus full videonya. Nah, teman-teman, sekarang saya akan menuju ke kediamannya keturunan dari Eyang Latifudin. Nah, di sebelah sana ada masjid. Nah, di sampingnya itu ada kediamannya, teman-teman, atau cucut dari cicitnya Eyang Latifudin. Saya akan berkunjung ke sana. Semoga ada manfaat dan ada hikmah dari video kali ini. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, sekarang saya sudah berada di kediamannya Pak Kiai. Beliau adalah cucu atau cicitnya dari Eyang Latifudin. Nah, supaya teman-teman tidak penasaran, kita tanya langsung ke Pak Kiainya bagaimana kisah Al-Quran yang konon katanya lebih dari 3 abad. Kita tanya langsung. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Kiai sebelumnya kalau kedatangan kami ke sini mengganggu Pak Kiai. Ya, sama-sama. Pak Kiai mau tanya nih sebelumnya, untuk silsilah dari Eyang Latifudin itu seperti apa tuh Pak Kiai, maaf? Oh ya, jadi mungkin ya untuk lebih jelas, tapi mungkin tidak semuanya bisa diungkap dalam kesempatan seperti ini. Itu pun mungkin terbatas karena sepengetahuan saya yang dikabarkan oleh orang tua saya sendiri, bahwa memang dari Mbah Tubagus Latifudin itu kepada saya itu sudah terhitung 7 turunan kata orang tua saya itu kan. Nah, di samping itu memang di sini ada peninggalan yang merupakan aset bagi saya mas sebetulnya ya, peninggalan dari Mbah Kiai Tubagus Latifudin, yaitu hasil karya beliau, Al-Quran hasil tulis tangan yang memang usianya sudah kurang lebih 350 tahun lah. Berarti untuk usia tersebut tidak bohong, berarti betul. Oh iya, keadaannya. Nanti bisa dibuktikan dengan apa yang tertera di Al-Quran itu sendiri ya. Soalnya takut teman-teman berspekulasi gitu di sana. Masa sih sampai usianya segitu? Ya memang saya juga memang awalnya seperti itu, berpikiran seperti itu. Tapi setelahnya di antara yang berkompeten di bidang penelitian tentang peninggalan situs sejarah tersebut, ya memang sudah dianggap memang layak dan memang iya gitu. Dilihat dari diteliti juga gitu. Sudah diteliti juga memang, karena waktu itu kabarnya kertasnya dari kulit kayu, sehingga dibuktikan dengan peneliti itu memang iya lah seperti kulit kayu jenisnya ya. Juga tintanya juga mungkin zaman dulu kan belum ada tinta semacam zaman sekarang gitu ya. Masih tinta alami mungkin ya gitu. Jadi ya diameternya mungkin kali berapa? Ya nanti bisa dilihat lah. Kalau ukuran pastinya juga saya nggak pernah diukur secara detail gitu. Nanti bisa dilihat boleh. Hanya itu memang saya juga sangat beruntung lah, memang sesepuh atau kesepuhan Mbah Eyang Tubagus Latifudin itu meninggalkan hasil karya yang mungkin untuk diwariskan kepada turunannya, termasuk saya sendiri sebagai cicitnya mungkin gitu ya. Dan hal itu memang sangat bangga bagi saya dan mungkin seluruh keluarga ya, sehingga dengan adanya itu kami pun bisa istilahnya mudah-mudahan bisa merawatnya, dan memang istilahnya tadi diharapkan dengan adanya Al-Quran tersebut menjadi hal yang membuat ataupun menjadi dampak positif bagi semua orang lah, khususnya bagi keluarga gitu ya. Dan konon katanya itu di samping kita bicara tentang Al-Quran hasil tulis tangan, memang orang tua dulu pernah bicara, wallahu alam itu ini benar dan tidaknya ya. Cuman waktu itu katanya Mbah Eyang Tubagus Latifudin itu ya pernah mungkin menambah ilmu ke Pulau Madura. Nah, ternyata di Selat Madura mungkin terjadi semacam musibah kecil atau apa, ada
topan atau sangga perahunya atau Berarti mungkin yang almarhum Latifudin itu Al-Qur'annya dibawa ke Madura, Pak Kiai? pernah dibawa ke Pernah sana dibawa. ya untuk menambah ilmunya mungkin atau mungkin seperti itulah. Ceritanya konon di sana ada musibah di Selat Madura sehingga perahu yang ditumpanginya itu terbalik sehingga Al-Qur'annya pun katanya sempat hilang di sana di Selat Madura. Akhirnya Mbak Latifudin itu memutuskan untuk kembali lagi pulang lagi ke sini karena mungkin ya gagal perjalanan nggak nyampe ke sana, udah ada musibah. Untuk Al-Qur'annya berarti Hilang, hilang. Katanya seperti itu. Nah. Cuman ya bawa alam begitu beliau datang atau sampai di rumah ternyata Al-Quran udah ada di, kalau dulu istilahnya palang dada gitu ya, mungkin dulu mah tempat-tempat Al-Quran itu sama sudah ada di tempatnya lagi ya, gitu. di tempatnya lagi. Ya tapi wallahu alam, kita pun memang istilahnya tidak tahu persis, hanya orang-orang tua termasuk ayah saya juga bicara seperti itu gitu ya. Mungkin aja kalau tersebut sudah turun temurun ya, diwariskan, ya mungkin secara otomatis jadi turun temurun yang terkait dengan turunannya ya, termasuk saya sendiri mungkin sekarang yang merawatnya ya. Berarti Pak Kiai sudah berapa tahun merawat Al-Quran tersebut? Ya berarti setelahnya ayah saya meninggal itu tahun 2013-an kalau nggak salah. Dari 2013 ke sini sudah ada tangan saya yang secara otomatis saya yang harus merawatnya, menjaganya. 9 tahunan Ya kalau begitulah gitu. Nanti bisa dilihat bentuk fisiknya. Ya, sebentar mau diambil aja dulu ya. Boleh Pak Kiai. Supaya lebih, boleh silakan. Lebih meyakinkan. Nah teman-teman, sekarang alhamdulillah kita mendapat kesempatan sama Pak Kiai akan melihat Al-Quran kuno yang bersejarah, teman-teman. Ini juga sudah ada penelitiannya dari pihak terkait dan betul keadaannya bahwa Al-Quran tersebut berusia lebih dari 3 abad, teman-teman. Jadi bukan hanya konon katanya gitu, ini sudah ada hasil penelitiannya langsung. Nah ini berbentuk fisiknya ya seperti ini. Yang pernah direnovasi di Kesultanan Cirebon. Oh ini berapa lembar nih? Direnov? Iya ini yang ini kertas yang sekarang kan beda tuh. Ini yang kalau ini. yang dulu yang aslinya bahan. yang ini. Yang aslinya yang ini bisa dilihat-lihat. Ini kan katanya kulit kayu, memang iya sih. Berarti bukan dari kertas? Bukan, ya mungkin dulu kan belum ada pabrik Oh. kertas ya, mungkin cara manual bikinnya juga gitu. Betul, Ini tintanya juga masih alami. Subhanallah, ini memang betul teman-teman. Iya. Bukan dari tulisannya juga. Jadi bisa dibedakan dengan kertas yang ini pernah direnovasi di Kesultanan Cirebon tuh. Ini kan kertas zaman sekarang ya, udah beda jauh. Lagian tulisannya juga ya memang maaf jadi memang nggak persis banget gitu, nggak mirip banget dengan yang aslinya nih. Ya bisa dilihat. Iya, pakai ini tulisan tangan, Tangan. tapi bagus sekali seperti percetakan dari percetak. pabrik. Nah begitu. Jadi setiap lembarannya juga bisa huruf-hurufnya, kayak terus iya desain patang-patangnya, tajwidnya hurufnya semuanya lengkap. Ini amalan ada terjemahannya, mungkin ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa atau bahasa Arab? Jawa ini kalau Jawa. Jawa. Oh, berarti teman-teman ini ada terjemahnya juga, cuman bertuliskan huruf Arab huruf tapi bahasa Arab, Jawa. Tapi bahasa Jawa, teman-teman. Ya. Ini kalau untuk melihat ininya apa tanggalnya, tanggal tahunnya. Tahun ini, pembuatannya, teman-teman. Nah ini ada nih. Oh ini kan memang ini termasuk di direnovasi di Kesultanan, cuman memang ada ininya tadinya ada bahan yang sudah rusaknya begitu. Berarti tahun pembuatannya 1658. Ya. Subhanallah, sudah berarti lama kalau sekali ya. terhitung ya memang udah lebih 350 lebih berarti ya. 364 gitu berarti. Berapa ya sekitar gitulah. Bisa hitung sendiri nanti. Berarti ini per lembarnya belum ada yang hilang, pakai masih utuh, masih lengkap. Ya iya nih yang dianggap hilangnya yang ini, yang segini nih. Oh yang ini yang ini depannya makanya aja. Ini disempurnakan lagi di Cirebon waktu ya mungkin 20 tahun ke yang lewat lah.
Ada 5 lembar lebih mah Pak Kiai? Lebih 10 juga ada mungkin. Oh, iya. Ini yang termasuk lembaran yang renovasian gitu ya istilahnya. Kalau kesininya jelas, ini mah jelas masih aslinya nih, aslinya sampai bisa dilihat dari apa, tulisannya juga masih jelas. ya dari sampai akhir ini juga tuh masih jelas-jelas tuh, masih Terus asli. biasanya Al-Quran ada model apa pakai daftar pustakanya atau misalkan halaman-halaman berapa? Oh iya, kalau ada pakai. justru ini mah enggak seperti itu. Oh. Enggak seperti itu, memang Berarti semua murni gitu. murni pakainya. nih, tiap lembarannya seperti ini aja nih. Hmm. Hanya menggunakan tintanya ada 2 warna, ada yang mungkin pakai merah ya tuh, pakai merah, ada hitam. Ya nggak tahu, Allah alam ini tujuannya seperti apa ya. Yang jelas nyatanya seperti itu, ada 2 warna yang dipakai, tinta merah dan hitam. Tapi itu pun merahnya nggak jelas ketentuannya apa, jadi nggak selalu merah terus ya, sebagian gitu. Untuk panjangnya mungkin 40 sentian Ada kurang 40, lebih ya. kurang lebih ada 40. 40-an, kalau lebarnya mungkin 25-an. 25 Kurang ada. lebihnya. Untuk Iya. tebalnya teman-teman ini lebih Bisa dari dilihat. 10 cm ini Mas. Lebih kayaknya 11 Lebih. gitu. Lebih dari 10 cm teman-teman, tebal sekali. Ini kalau maaf pakai untuk sampulnya dari Nah, kulit dulunya atau juga apa ini. Dulunya sebelum setahu saya waktu masih kecil memang tahu saya juga ini pakai kulit, memang kulit dulunya. Cuman nggak tahu ini mah hasil renovasi yang di Kesultanan ataupun masih asli, saya asli juga. dari sana. Gitu. Karena saya tahu dulunya juga memang kulit sih. Kulit. Berarti ini sudah diwariskan turun temurun Pak Kiai. Iya. Ya, jadi ya secara otomatis karena saya kebetulan domisilinya langsung di sini, ya kemungkinan kalau saudara saya taruh kakak atau siapa yang kebetulan di sini, ya nggak aja ke kakak saya, tapi kebetulan saya yang menemenin ayah saya, gitu ayah saya meninggal ya otomatis jadi saya sendiri yang harus meneruskan gitu. Ya termasuk apa ke juru kuncian di pemakamannya juga. Gitu. Teman-teman, mungkin itu saja pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada hikmahnya juga di balik Al-Quran yang usianya lebih dari 3 abad. Mohon maaf sebelumnya juga Pak Kiai kalau kedatangan kami mengganggu. Oh, enggak. Sehat-sehat selalu Pak Kiai. Amin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Nanti kalau ada yang penasaran dengan alamatnya, nanti saya akan simpan linknya di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.